Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung khataman Quran dulu, ayat yang ke-25 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihat wala muttakhidati akhdan. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, pagi-pagi kita sudah ngatamin Quran bareng, saudara-saudara nikmati Allah. Siap? Oke. Ada pertanyaan menarik dari Yusuf Mansur. Siapa sebenarnya Tuhan Anda? Siapa pemberi rizki Anda? Siapa penjamin hidup Anda? Kenalkah saudara dengan Tuhan Anda? Oke. Pertanyaannya sederhana. Ini ada juga di CD Kun Fayakun. Buat saudara-saudara yang berkenan membuat off airnya, membuat kemudian pertemuan-pertemuan dengan jamaah, dengan simpul dan lain-lain, saudara cukup mengorder, ya, CD Kun Fayakun. Ini CD cakep banget nih. Ini dirilis pertama kali kira-kira tahun 2004 apa 2005 gitu. Kun Fayakun. Sebagaimana kemudian juga ada di buku kuliah tauhid ini, saudara. Pertanyaannya, pertanyaan giringan sementara seperti ini. Bila mana saudara kemudian sakit, kemana kemudian saudara menuju? Ada yang bisa jawab? Kalau saudara sakit, kemana saudara menuju? Ke dokter. Sampai dokter, ternyata sang dokter nanya sama situ, itu sakitnya apa? Barulah saudara bercerita tentang penyakit saudara semua. Dan setelah saudara bercerita, maaf nih para dokter ya, ini masalah logika tauhid. Barulah kemudian sang dokter melakukan diagnosa atas cerita dari saudara. Kalau saudara tidak bisa bercerita, maka akan dilaksanakan observasi. Observasi dari orang sekitar atau langsung observasi darah dan segala macamnya. Itu tandanya begitu saya tulis dan saya beritakan di CD Kun Fayakun. Sebenarnya saudara sedang mendatangi yang tidak tahu apa-apa. Kalau emang dia tahu, nggak perlu saudara ditanya tuh. Pokoknya begitu orang nongol nih. Oke, Anda sakitnya ini obatnya, makan. Nggak bisa, kan Anda perlu ditanya dulu. Apa yang sakit? Perut dikasih perut, punya obat. Pala dikasih pala, punya obat dan seterusnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bila mana saudara ya lapar, yang saudara cari apa? Makanan. Bila mana saudara kemudian haus, yang saudara cari apa? Minuman. Bila mana saudara punya mobil, motor, ya rusak, saudara mendatangi siapa? Bengkel. Ketika saudara mendatangi bengkel, apa iya itu bengkel langsung bilang, Bapak silakan tunggu sana, kami sudah tahu apa penyakitnya. Nah, tetap aja dia nanya dulu sambil megang-megang kapnya tuh, kenapa nih mobil? Gitu kan?
Kita bilang dah nih, ini mobil batuk-batuk. Oh, ada batuk panjang. Kayak motor mesin bagaimana nih? No. Terus apa lagi keluhannya? Setelah kita bercerita sebagai pemilik mobil, ya, barulah kemudian sang mekanik bengkel bekerja. Kenapa dokter perlu bertanya dan mekanik perlu bertanya? Nih jawabannya, tauhid. Karena dia bukan pemilik badan kita dan dia bukan pemilik mobil kita. Kalau kita datang ke Allah, Allah gak bakal nanya, Ji. Lagian kalau Allah nanya sama ente kabur. Kita datang nih, ya Allah, saya punya duit gak cukup buat berangkat haji. Terus Allah nanya, berapa emang? Waduh, berapa itu, Ji? Jam 2 lagi lo sholatnya. Hah? Kira-kira gimana? Allah gak perlu nanya sama ente. Karena dialah yang menciptakan ente, memiliki ente dengan segenap. Apa yang menjadi persoalan kita semua. Nih, penutup segmen ini. Bila mana saudara punya ban motor, ban mobil kempes, atau ban sepeda lah kempes, kemana saudara menuju? Ayo. Ke tukang angin, tukang tambal ban. Artinya apa? Simple saudara kalau saya mah. Bila mana saudara punya masalah, saudara punya keinginan, tapi saudara tidak mendatangi Allah, itu tandanya apa? Saudara tidak mengenal Allah sebaik saudara mengenal dokter ketika saudara sakit. Saudara tidak mengenal Allah ketika saudara mengenal bengkel untuk motor mobil saudara rusak. Saudara tidak mengenal Allah seperti saudara mengenal makanan ketika lapar, minuman ketika haus. Dan konyolnya, Allah tidak lebih saudara kenal ketimbang tukang tambal ban. Otak nyambung tuh langsung. Begitu, nah, tukang tambal ban di mana ya? Coba, hebat sekali tukang tambal ban. Begitu diingat oleh saudara. Lalu kapan saudara mengingat Allah sebagai pemenuh segala kebutuhan saudara? Kalau sudah mentok, kalau sudah kepepet, alhamdulillah itu juga Allah tetap menerima dan Allah tetap membantu. Subhanallah. Silakan. Waktu membuat film Kun Fayakun itu ada seorang sahabat ya datang ya, Romi. Dia datang, Ustaz, Masya Allah nih ada cerita subhanallah. Gimana ceritanya, Rom? Ada temenannya, dia di PHK, Ustaz, 2 minggu. Di PHK 2 minggu sebelum istrinya melahirkan. Ya, sebelum istrinya melahirkan. Kira-kira kalau ente jadi dia di PHK 2 minggu istri mau melahirkan, ente bakal jadi the winner atau jadi the loser? Hampir nyaris semua orang akan menjadi the loser. Ngapa sih di PHK-nya sebelum ini lahir? Jadi hilang dah tuh jaminannya, hilang dah tuh kemudian bonusnya dan seterusnya. Hah? Kenapa sih? Kenapanya bukan alhamdulillah sudah jalan 9 tahun nih kerja, oleh memang harus di PHK juga hari ini? Ya alhamdulillah. Cuma lewat mana tuh direktur tuh? Ya tetap jangan pakai koma dong. Titik, alhamdulillah titik. Dia tidak jadi the loser, dia jadi the winner. Ada duit waktu itu pesangon 2 juta rupiah. Alhamdulillah dong. Cukup nggak buat melahirkan? Kalau normal insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Tapi subhanallah pemirsa, palu godam yang kedua datang. Ini palu godam yang pertama. Palu godam yang kedua datang. Ternyata begitu hari H melahirkan, kata sang bidan nggak bisa ini dioperasi, nggak bisa dilahirkan di sini, harus dibawa ke rumah sakit besar. Dirawatlah di rumah sakit besar. Saya tidak sebut rumah sakit yang mana. Sampai sana duit tinggal 1,6 juta. Dokter bilang sama dia, Pak, kita harus diagnosa nih, harus diobservasi dulu bagaimana. Nah ternyata setelah diobservasi, alhamdulillah kata dokter begini, insya Allah sih anak ini bisa keluar ya, tapi tidak ada harapan umur panjang. Bahkan ibunya pun kalau dia bukan pejuang bakalan terjadi salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia. Saya lupa penyakitnya apa, yang jelas itu ada 2 penyakit besar sekali yang kalau kemudian tidak Allah ikut campur, mungkin benar-benar wassalam. Itu duit 1,6 nih,
Kan nggak cukup. Satu harinya itu, kalau tidak salah sekitar 1 juta beberapa gitu. Ini udah jelas nggak cukup nih, 1,6. Teman saya itu cerita, Sat, duit dia yang 1,6 nih bagiin, Sat, dihabisin dia. Dia milih pertolongan Allah dah gitu. Terus kemudian dioperasi lah istrinya ini. Lahir nih anak. Lahir anak ini kira-kira 2,5 kilogram. Dan benar, jalan 3 hari anaknya tinggal 1,8 kilogram. Benerlah kata tuh dokter bahwa dalam tempo kira-kira kurang dari 10 hari anaknya bakal wassalam. Tapi dari mulai 2 minggu ini, 2 minggu sebelum melahirkan, alias setelah di PHK, ini orang tua nih berdua bawaannya minta ampun terus sama Allah. Minta ampun, kalau ada salah apa, minta ampun terus. Mikirnya, mana ya Allah supaya ini diampuni, minta tolong. Nah apalagi pada saat kemudian nemenin istrinya, Ustadz teman saya ini hebat sekali Ustadz, dia sholat malam gak putus, sholat duha, sholat berjamaah dan seterusnya Ustadz. Sampai kemudian ada keanehan Ustadz, bukannya makin down, tapi hari keempat, 5, 6, 7 terus lama-lama naik. Lalu dokter bilang, Pak, bayi Anda sudah bisa dibawa pulang. Subhanallah. Artinya apa? Artinya bayinya hidup loh. Bayi Bapak bisa dibawa pulang, Bapak rawat jalan saja. Dan itu kira-kira di hari ke-27. Barulah teman saya itu Ustadz, kata si pembawa cerita, ingat bahwa dia belum sempat bikin surat miskin. Surat susah. Nah di Indonesia ini emang orang miskin suruh ngaku ya. Aduh, subhanallah lah, kita doain pemerintah kita biar kaya raya lah begitu ya. Biar ketemu apa namanya pemuliaan terhadap orang-orang yang hati-hati juga tuh ente kalau mau bikin acara, hati-hati. Jangan ngomong begini kalau bikin acara santunan, ente sebagai pembawa acara ngomongnya begini. Kepada yang miskin-miskin silakan naik ke panggung, kita akan ada itu saya dengernya gimana gitu. Hah? Kepada anak-anak yatim, ya mana anak-anak yatim, coba mana? Allahu Akbar, apa nggak ada bahasa lain apa? Dia lupa bikin surat bahwa dia tuh miskin, surat keterangan bahwa itu dia susah. Lupa dia. Terus karena nggak keburu, dia silaturahim ke salah satu teman yang membawa cerita ini. Nah teman saya itu membantu 2 juta. Kita tidak memperdebatkan soal kartu kredit, tapi teman saya bilang, gua nggak punya duit, tapi cuma punya ini, brang gitu, digebrakin itu kartu kredit. Udahlah, kita jebolin semuanya untuk bantu ente. Ngejebolin semua tuh 2 juta. Orang ini dikasih duit 2 juta, mikir, itu berapa duit ya kalau satu harinya 1 jutaan. Sementara duitnya 2 juta. Lagi-lagi nih, dari mulai Ciledug, sampai tuh rumah sakit di Bilangan Jakarta, ini duit 2 juta dipecahin. Kanan kiri dia bagi terus nih duit. Bagi terus duit ini. Subhanallah. Sampai kemudian tiba di rumah sakit duitnya tinggal 10.000. Dan ini cerita Masya Allah nih. Waktu diceritakan karena emang dari yang praktek langsung ya. Air mata saya sih nangis bener. Nangis pertama anak saya tuh lahir sehat lah. Anak saudara sehat tidak? Sehat. Gara-gara nggak punya duit buat sekolahin lebih tinggi. Ente malah merasa jadi orang yang nista, jadi orang yang sedih. Padahal anak ente sehat dibanding anak ini. Saya bersyukur sekali anak saya tuh lahir dalam keadaan normal apa gitu loh. Maka ketika dengar ini anak lahir dengan apa, dengan penyakit ini, penyakit itu, Allah saya bilang bersyukur sekali. Nah datang ke rumah sakit duitnya tinggal 10.000. Dia masuk masjid pemirsa. Di masjid ini dia nangis, betul-betul nangis. Dia berdoa kepada Allah, berdoa, sampailah kemudian yang mau lewat ini lewat. Jadi kita biarin dulu yang lewat, silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau sampai saudara tidak merasa ada Allah di sisi saudara, itu hati saudara perlu diperiksa. Bisa jadi bukan karena nggak kenal, tapi Allah nggak masuk ke dalam karena terlalu banyak barangkali dosa-dosa kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kita susah, cipret, kayak saya ingetin tadi di awal. Kita kayak ban kempes, langsung inget ke tukang tambal ban. Kita kayak sakit, inget ke dokter. Kita kayak kemudian lapar, inget ke nasi. Kita kayak haus, inget ke minum. Jadi begitu kita kaya, miskin, susah, senang. Dapat bonus, hilang bonus. Dapat duit, hilang duit. Oke?
Dapat mobil, hilang mobil. Dapat kerjaan, hilang kerjaan. Every moment kita datang ke Allah. Kita ingat kepada Allah. Fadkurullah. Ya, dzikron katsiran. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Malah di tempat yang lain Allah bilang, ya kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita kemudian dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, jalan, lari, ya, diem. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Orang ini punya ujian di PHK, istri 2 minggu lagi mau melahirkan. Dia terus ke Allah. Ternyata begitu ke bidan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dibilang sama dokter harus dirawat 1 harinya 1 jutaan. Duit tinggal 1,6, dihabisin duit. Dia geber lagi sholat, digeber lagi kemudian zikir, baca Quran dan segala macamnya doa. Dan dia bersyukur pada Allah. Saat itu saya dengar dari telinga kawan saya Romi itu bahwa dia bersyukur, inilah keuntungan beliau di PHK. Beliau bisa nemenin istrinya. Luar biasa kan? Luar biasa loh. Orang bisa bersyukur di saat-saat, subhanallah. Tiba kemudian hari 27 disuruh pulang. Udah bisa dibawa pulang kata bayinya. Ada keajaiban Allah, anaknya kemudian sembuh. Paling tidak boleh dibawa pulang, itu namanya panjang umur. Nah mulailah dia mencari duit. Dia datanglah ke teman, dapat 2 juta. 2 juta ini dibagiin juga. Tinggal sisa 10.000. Di masjid dia berdoa. Doanya itu didengar oleh seorang ibu. Apa dia punya doa? Ya Allah, kalau ada orang kaya di rumah sakit ini yang bisa nebusin anak saya, maka biarlah anak itu menjadi anaknya. Ini biasalah ini di orang susah tuh begitu. Artinya ada kalimat-kalimat seperti ini. Subhanallah. Ibu-ibu tuh datang. Pak, assalamualaikum, salam. Bapak nih orang yang saya cari. Kenapa bu? Ya saya tuh bawa duit sedekah ini, tapi bingung mau ngasih siapa. Ya udah saya kasih ibu aja deh. Mudah-mudahan cukup ya buat biaya pengobatan. Itu ngelihat duit ya, itu dia gendong tuh duit, dia peluk tuh duit. Sampai lupa berterima kasih sama nih ibu. Lupa berterima kasih sama nih ibu. Begitu ingat belum terima kasih, dia kejar nih si ibu ini. Dia kejar si ibu ini keluar dari masjid. Dicari ke lapangan parkir apa, nggak ada si ibu ini. Dan dia baru sadar kalau duit itu ditinggal di masjid. Begitu balik lagi, udah setengah nggak percaya kalau duit itu bakalan masih ada, ternyata masih ada duit itu. Digendong lagi tuh duit, dia bawa kemudian ke administrasi. Tapi sayangnya udah sore. Kata administrasi, besok aja pak. Ya, besok aja karena dokternya udah pada pulang. Kita mesti nyocokin ini, nyocokin itu, begitu kira-kira. Apa kata nih orang dengan pedenya bilang, Pak kalau besok saya nggak tahu apakah duit ini cukup apa enggak. Sekarang aja masih belum tahu duit ini cukup apa enggak. Kan besok pasti ada nambahnya lagi. Oh enggak, kalau besok mah udah nggak bakal nambah lagi. Bapak tolong dihitung sekarang dah. Akhirnya si administrasi ini lobby sini kemudian muncul angkanya. Berapa coba angkanya? 27 juta rupiah. Kantong plastik isi duit itu dikasih tuh. Seperti saya ngasih sama bidan tuh kemarin. Nih hitung berapa. Ini kejadian sama dia. 27 juta tuh dihitung di kantong plastik. Mudah-mudahan cukup bu. Nggak tahu ini duitnya berapa. Tahu nggak berapa duitnya? Pas 27 juta rupiah. Nih Allah kalau udah menolong ente dah. Ayolah, apa sih yang menjadi masalah? Penuhin yang wajib, hidupin yang sunnah. Ayo. Zuhur bagaimana, asarnya bagaimana, maghrib bagaimana. Kalau sekarang ini saudara lagi tenang-tenang aja, justru harus lebih terima kasih lagi sama Allah. Lagi sehat, belum pernah kanker, belum pernah gagal ginjal, belum pernah jantung, belum pernah tulang pengeromosan, dan segala macam. Makin lagi kita kemudian menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jangan lewat pintu kesusahan lah kita mengenal Allah, ya nggak? Betapapun kalau boleh memilih, kita memilih mengenal Allah lewat pintu syukur. Lewat pintu kekayaan, kesenangan, kebercukupan, ketenangan, dan terlindung dari segala macam bahaya. Dari sisi itu kita mengenal Allah. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan Kau mengenalkan diri kami ya Allah. Baik dikala kami susah maupun dikala kami senang. Ya, mudah-mudahan kami menjadi orang bersyukur di keadaan apapun kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jangan tinggalkan kami. Bahkan ketika kami melupakan-Mu ya Allah, jangan tinggalin kami. Dan dekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Sampai kemudian ajal menjemput kami, anak-anak turunan kami, orang tua kami. Jaga kami ya Allah, jaga iman kami, jaga tauhid kami. Dengan memberikan ilmu terus pada kami. Terima kasih Kau telah menghadirkan Antv ini untuk kami. Mudah-mudahan ini barokah buat semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.